Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa madrasah yang hebat. Anakku, hari ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban awal dunia. KD 3.11 menyebutkan, menganalisis keterkaitan peradaban awal dunia dan Indonesia serta keterkaitannya dengan manusia masa kini dalam cara berhubungan dengan lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Tujuan yang kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah kita bisa memahami peradaban dunia, terutama pada subbab materi kali ini tentang peradaban Asia kuno. Bersama saya, Bapak Sri Mawanto dari MAN Kota Tegal. Selamat menyaksikan. Peradaban di dunia semuanya berpusat di sungai. Mengapa demikian? Anakku, karena di sungai ini orang-orang pada zaman dahulu mudah mendapatkan makanan. Di sungai pula tanahnya subur dan mereka mudah untuk bercocok tanam. Dan yang ketiga, di sungai pula manusia lebih mudah untuk beraktivitas. Kali ini kita akan belajar tentang peradaban Asia kuno. Pada gambar sudah tertera, ada 3 gambar. Yang pertama adalah peradaban India kuno yang kami tunjukkan dengan gambar kota Mohenjo-daro. Kemudian ada tembok megah Cina, The Great Wall. Ada peradaban Cina kuno. Kemudian yang paling atas sendiri itu ada bangunan tetapi banyak tamannya. Nah, itu namanya Taman Gantung Babilonia yang nanti muncul pada peradaban Mesopotamia. Tentunya menarik, bukan? Ayo kita pelajari satu persatu. Peradaban India kuno. Peradaban India kuno ini ada di Asia Selatan, di mana pada peta sudah Pak Guru tunjukkan dengan anak panah yang berwarna hitam. Di awal sudah kami jelaskan bahwasanya pusat peradaban dunia ini semuanya berpusat di sungai. Maka pada peradaban India kuno juga berpusat di sungai, yaitu di sungai Indus dan sungai Gangga. Ada Indus River, ada Ganges River itu pada peta. Nah, informasi apa berkaitan dengan peradaban India kuno? Anakku madrasah yang hebat. Di peradaban India kuno ini ada 2 suku bangsa yang sangat terkenal. Pada awal peradabannya, suku bangsa Dravida lah yang menguasai. Dengan ciri fisik, mereka memiliki kulit hitam, hidung pesek, yang menguasai peradaban sungai Indus. Lambat laun, muncul bangsa Arya yang berusaha untuk mengambil alih pada peradaban selanjutnya. Sehingga dengan munculnya bangsa Arya ini, peradaban sebelumnya mulai tergantikan. Dari politeisme, mereka menyembah banyak dewa, kemudian muncul lahirnya agama baru, yaitu agama Hindu dan Buddha. Pada peradaban India kuno ini, kota Mohenjo-daro dan Harappa sebagai peninggalan kebudayaannya. Lihat pada gambar. Yang sebelah kiri itu kota Mohenjo-daro, sedangkan sebelah kanan itu kota Harappa. Kalau kita perhatikan pada gambar itu, maka tata kotanya sudah memiliki arsitektur yang bagus, di mana jalan-jalan dibuat lurus, kemudian ada saluran sanitasinya. Ada sungai-sungai kecil, ada parit, kemudian sudah membuat sumur juga. Ini sebagai bukti bahwasanya peradaban India kuno ini sudah memiliki arsitektur yang tinggi.
Yang kedua, kita akan belajar tentang peradaban Cina kuno. Anakku siswa madrasah yang hebat, tentunya Cina ini juga memiliki peradaban sama seperti India. Masih berpusat di sungai. Pada peta sudah Pak Guru tunjukkan pada anak panah yang merah itu. Coba dilihat. Ada sungai Yangtze Kiang. Di situ tertulis Yangtze River. Ada sungai Huanghe. Di situ tertulis Huanghe. Pada anak panah warna merah ya. Sungai Huanghe ini orang menyebutnya sungai kuning karena membawa lumpur yang berwarna kuning. Pada peradaban sungai Huanghe dan sungai Yangtze Kiang yang menjadi pusat peradaban Cina kuno ini nanti akan menghasilkan peradaban selanjutnya yang berupa dinasti-dinasti. Nanti akan muncul dinasti Qia, muncul dinasti Ming, ada muncul dinasti Yuan, hingga akhirnya nanti terakhir dari peradaban Cina kuno adalah dinasti Manchu. Pada peradaban Cina kuno ini maju dalam bidang arsitektur dan filsafat. Yang tadi di awal ciri khas dari peradaban Cina kuno sudah Pak Guru sebutkan pada gambar, yaitu dengan tembok besar Cina atau The Great Wall. Lihat anakku, pada dinding gambar sudah Pak Owan sampaikan berkaitan dengan tembok besar Cina. Nah, tembok besar Cina ini dibangun pada masa dinasti Qin oleh Kaisar Shi Huangdi. Besar ya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai tembok pertahanan diri dari serangan bangsa barbar. Yang luar biasa sekali, panjang tembok besar Cina ini sekitar 21.196 km. Luar biasa panjangnya. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang peradaban Mesopotamia. Masih berpusat di sungai pula. Pada peradaban Mesopotamia ini berpusat di sungai Tigris dan Efrat. Itu ada Tigris River, ada Efrat River itu pada peta. Nah, ini menjadi pusat peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia ini berada di Asia Barat. Nah, hasil kebudayaannya ini diantaranya adalah Taman Gantung Babilonia yang dibangun pada masa Raja Nebukadnezar. Dan yang paling fenomenal, pada peradaban Mesopotamia ini lahirlah sebuah kitab hukum undang-undang pertama yang disebut dengan Kodeks Hammurabi. Meskipun peradaban Mesopotamia mengalami kejayaan, namun akhirnya peradaban ini juga mengalami keruntuhan, yaitu dengan ditandai adanya serangan dari bangsa Persia. Dilihat pada gambar, itu ada Taman Gantung Babilonia yang sangat indah. Taman Gantung Babilonia ini sebagai wujud rasa cinta Raja Nebukadnezar terhadap istrinya. Jadi ini sebagai hadiah untuk istrinya tercinta. Bangunlah Taman Gantung Babilonia. Anakku yang hebat, siswa madrasah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bersama saya, Pak Wawan dari Man Kota Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.